Dalam mempelajari algoritma dari YouTube sendiri, kita membutuhkan sesuatu yang disebut sebagai matrix. Wah, apa itu matrix? Kenapa bahasanya tinggi banget? Kenapa bahasanya runyam, rumit? Tahan dulu sebentar. So, pada dasarnya matrix adalah data. Dan data itu adalah sesuatu yang menjelaskan tentang channel kita atau tentang video kita. Nah, di YouTube kita bisa lihat dengan tombol atau mungkin menu yang disebut sebagai YouTube Analytics, atau kita sering sebut sebagai analisis dari channel kita, dimana kita bisa melihat ada berapa like, berapa dislike, berapa orang yang menonton video kita, berapa watching time, berapa retention time, berapa, ada banyak sekali data di situ. Bagaimana karakter penonton kita, berapa umur penonton kita, bagaimana gender dari penonton kita, jangkauannya bagaimana, asal penonton kita dari mana, negara mana saja. Ada banyak sekali data di sana. Dan tentu saja yang namanya matrix atau data atau sesuatu yang ditampilkan di dalam YouTube Analysis itu digunakan untuk membantu kita menganalisis dari konten-konten kita, sehingga kita bisa lebih memperkaya konten kita, memperkaya dari video-video kita, memberikan value terhadap video-video kita. Nah, sebelum kesana, kita telah dulu, emang apa tujuannya kita memperkaya video kita, apa tujuannya analytics dan lain sebagainya. Oke, tadi kita udah sama-sama mengerti tentang matrix atau data dari YouTube, tentang YouTube Analytics, dan juga tentang apa-apa, data-data apa saja yang disajikan di sana. Nah, sekarang apa tujuan dari analisis ini? Apa tujuan dari YouTube Analytics ini? Apa tujuan dari matrix data ini? So, itu mencerminkan tentang karakter dari channel kita, karakter dari video kita. Dengan menggunakan data-data ini, kita bisa secara confident atau secara percaya diri untuk berkata ke orang-orang atau mungkin perusahaan-perusahaan atau mungkin brand-brand tertentu yang ingin menggunakan jasa kita sebagai content creator, sebagai influencer, di mana mereka bisa menempatkan produk mereka atau membeli konten kita atau ngecas kita untuk bisa membantu memarketingkan dari brand-brand mereka atau dari produk-produk mereka atau bahkan perusahaan-perusahaan mereka. So, dari mana mereka bisa yakin tentang konten kita jika kita saja tidak tahu tentang data kita atau tidak tahu tentang matrix dari channel kita? Atau mungkin mereka sudah tahu secara sekilas, tapi mereka ingin melihat apakah worth it, apakah sesuai dengan brand kami, apakah sesuai dengan perusahaan kami. So, disitulah letak dari data-data ini kita tampilkan ke mereka. Jadi kita bisa tunjukkan berapa jumlah subscriber, berapa jumlah likes, berapa jumlah watch time, berapa retention time, bagaimana karakter dari penonton, apa gendernya, usia, dan lain sebagainya. Ya, siapa tahu nggak cocok gitu. Jadi mereka sia-sia untuk nge-promote di kita, atau sia-sia untuk menggunakan jasa influence dari kita, atau sia-sia untuk membuat kita sebagai content creating yang berhubungan dengan brand-brand mereka. So, sebelum itu terjadi ya mereka membutuhkan data-data itu. Dan tentunya ya data-data itu memang benar-benar mencerminkan dari konten-konten kita. Di situ letak dari matrix atau letak dari data-data dari YouTube Analytics. Nah, di samping itu kita juga bisa mengembangkan potensi dari kita, potensi dari video-video kita untuk yang misalkan yang pemula, ya seperti kita ini mengetahui, oh ternyata kita ranahnya nggak di situ, konten kita ranahnya nggak di situ, ranahnya di sini dan lain. Dari mana kita tahu itu? Tentu dari watch time, dari retention time, dari engagement, dan banyak hal, parameter-parameter yang bisa kita pakai di sana. So, kalau memang demikian, mungkin aja orang-orang yang membutuhkan untuk kayak bikin playlist atau apa, bisa saja daripada bikin semua ternyata penontonnya nggak suka, ya kita pakai data itu, kita munculkan sebagian, ternyata data statistiknya jelek, grafiknya jelek, ya kita stop, jadi nggak buang-buang waktu, jadi nggak sia-sia, kira-kira seperti itu. Namun di dalam analytics atau di dalam video-video itu atau di dalam data-data itu, komponen yang paling penting yang bisa menjadi objek vital yang bisa kita analisis adalah yaitu impression. So, impression ini tentang apa saja? Nah, kita masuk ke bagaimana video kita itu bisa ditonton atau dijangkau oleh orang. Pertama, kita upload. Tentu saja kita upload dulu ke YouTube. Kemudian dari channel orang atau mungkin dari sudut pandang dari penonton kita, video kita ini akan muncul di halaman mereka, entah itu di
di trending, entah itu di kolom recommend dan lain sebagainya, akan muncul. Kemudian yang muncul ini akan kita klik, akan diklik oleh penonton, akan diklik oleh penonton. Nah, itu yang disebut dengan click-through rate, artinya rate dari penonton yang mengklik dari video kita. Nah, kalau misalkan mereka ngeklik, kemudian video kita akan ditonton, nah di situ ada namanya watch time. Watch time itu semakin tinggi watch time berarti semakin berkualitas dari video kita, semakin berkualitas dari konten-konten kita. Nah, dari situlah kita bakalan mendapatkan satu buah views. Nah, itu adalah mekanisme impression yang terjadi dari pertama kita upload hingga mereka menonton watch time yang pendek atau panjang sesuai dengan kualitas dari konten kita. So, sampai di sini kita bisa belajar tentang bagaimana memaksimalkan hal tersebut, memaksimalkan data analytics, memaksimalkan impression tadi, sehingga kita bisa menyenangkan dari algoritma dari YouTube, sehingga video-video kita bisa direkomendasikan lebih luas lagi, lebih banyak lagi kepada para penonton. So, untuk section kali ini sampai di sini dulu. Novel Purba, see you.